Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar Surah Al-Baqarah juz yang kedua dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab tafsir ini yaitu ayat yang ke-218 ya. Nah, 218. yang baca ya, silakan Bu Dahyalis ya. Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah. Inna harfu taukidin wa nasbin, allazina isim mausul ya Ustaz ya? Isim mausul sebagai isim inna ya. Sebagai isim inna. Sebagai isim inna. Ya. Isim mausul sebagai isim inna, amanu fi'lun madin, al-waw sebagai fa'il, beriman. Khabarnya ini belum ya Ustaz ya? Khabarnya nanti di belakang, kan kalimat ini belum sempurna kan? Waw harfu atfin allazina maftub allazina pertama Ustaz ya? Nah ya, jadi alladzina ini maksudnya ke alladzina aman. Hajaru fi'lun madin al-waw sebagai fa'ilnya, wa harfu atfin jahadu maktub ke hajaru, fi sabili jar marjur, Allahi lahfuzalala sebagai mudhafun ilaihi. Ulaika isim mausul sebagai mubtada, yarju fi'lun mudhari Allah sebagai fa'il, rahmata maf'ulun bihi, Allahi mudhafun ilaihi. Wa harfu atfin Allahu mubtada, ghafurun khabar, ar-rahim khabar. Di isim dari khabar dari inna itu dari ulaika atau wal kafur? Ulaika ya? Karena kan sempurnanya di situ kan. Sesungguhnya orang beriman. Kenapa? Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi jumlah dari ulaika yarjuna rahmatullah ini sebagai khabarnya inna. Ya, nah. Saya baca tafsirnya. Ulaika yarjuna khabar dari inna. 218. Innal ladzina shadaqu billahi wa rasulihi. Tasydidnya Bu, shadaqu billahi. Innal ladzina shadaqu billahi wa rasulihi wa amilu bisyara'ihi wal ladzina taraku diyarihim wajahidu fi sabilillahi. Ustaz, Taraku diyarahum kan maf'ul bi dari taraku kan? Taraku. Kok suara Ustaz nggak jelas ke saya? Walladzina taraku diyarahum. Jelas belum? Walladzina taraku diyarahum wajahidu fi sabilillahi. Wajahadu, kalau wajahidu itu amar. Ini kan fil madhi semua. Wajahadu fi sabilillahi ulaika yatma'una fi fadlillahi
wa thawabihi. Wallahu ghafurun li dzunubi ibadihil mu'minina rahimun bihim Rahmatan. rahmatan wasi'atan. Baik. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan syariat-syariat Ya. dan orang-orang yang meninggalkan kampung mereka dan mereka berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan karunia dan pahala dari Allah. Dan Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosanya dan dosa-dosa hambanya yang beriman. Maha Pengasih kepada mereka, rahmatan wasi'atan, dan rahmatnya yang luas. Dan luas rahmatnya. Rahmat yang luas gitu. Nah. Dan dirahmati yang luas. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan yang berhijrah, yaitu mereka meninggalkan kampung halaman mereka untuk tujuan-tujuan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya berjihad fi sabilillah, kemudian menuntut ilmu, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang yang sangat mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah menyukai orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang meninggalkan rumah mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang beriman? Orang yang beriman adalah alladzina shaddaqu billahi wa rasulihi wa amilu bi syara'ihi. Itu orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkan syariat-syariatnya. Karena keimanan itu bukan hanya lisan, ya, bukan hanya ucapan di lisan. Dia juga perbuatan, ya. Iman itu bukan hanya soal pengakuan dalam hati, tapi juga harus direalisasikan dalam bentuk perbuatan nyata. Makanya banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menggandeng antara iman dengan amalan soleh. Ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya iman itu bergandengan tangan dengan amal. Ya. Tidak diterima orang yang mengaku beriman, ya, hanya mengaku beriman, tapi tidak ada buktinya. Misalnya tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, maka yang semacam ini bisa menggugurkan keimanannya. Apalagi kalau dibarengi dengan keyakinan bahwasanya itu semua tidaklah wajib. Ya. Nah, kemudian Allah juga menyukai orang-orang yang berhijrah, yaitu orang yang meninggalkan kampung halaman mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika yarjuna rahmatallah." Mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang sangat tamak, yang sangat mengharapkan keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah tujuan kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan bekal hidup kita menuju kehidupan di akhirat. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Ya. Nah, kita lanjutkan. Silakan Pak Edi. Ya, nah masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Qulil af. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun.
mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakan di dalam keduanya ada dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Dan dosa dari keduanya lebih besar dari manfaat keduanya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Kulil afwa. Katakanlah yang baik, maksudnya. Bukan, al-afwa itu pemaafan. Kulil afwa, katakan pemaafan. Dan yang demikian itu Allah menjelaskan pada kalian ayat-ayatnya agar kalian berpikir. Nah, Yas'aluna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'ilnya, ka adalah maf'ul bi, anil khamri jar majrur, juga wal sebagai maisiri, maf'ul bi, wa huruf atfin, al-maisir ma'tuf matufan ala khamri ya. kepada Khamri. anil afwa ya Pak ya. Matufnya ke al-khamri ya. Kul fi'il madhi fi'il amr, domirnya adalah anta, Bukan domirnya, fa'ilnya. fa'ilnya adalah anta, fihima jar majrur, ismun kabirun, ismun adalah fihima sebagai Dulu tadi fihima khabar muqaddam. Nah, ismun sebagai mubtada muakhir, kabirun adalah na'at daripada ismun. Wa harfu atfin, manafi'u adalah ma'tuf kepada ismun, linnasi jar majrur. Wa harfu atfin, ismuhuma, ismuhuma huma itu mudhof ilai. Ismunya apa? Ismunya mubtada ya kan? Ya. Dan dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaat keduanya. Jadi ismu sebagai mubtada ya. Ismu sebagai mubtada, huma sebagai mudhof ilai. Akbaru adalah akbaru itu sebagai khobar ya Ustaz ya. Akbar 6 dia khobarnya. Terus Min naf'i hima, min naf'i jar majrur, hima adalah mudhof ilai. Wa harfu atfin, yas'aluna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, ka sebagai maf'ul bi, madza yunfikun, madza harfu istifham. ma itu bukan huruf tapi isim ya, isim istifham sebagai mubtada dia. Ya. Ma itu isim istifham sebagai mubtada. Yunfikuna fi'il mudhari, al-wawu. Tar dulu. Madanya ada dua Pak, ada ma sama za. Ma-nya isim istifham sebagai mubtada, za-nya isim mausul sebagai khobar. Oh, mada ya. Ma isim mausul sebagai mubtada, danya adalah khobar. Nah. Yunfikuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'ilnya. Kulil afwa, kul fi'il amr, maf'ul binya tadi adalah anta. Bukan maf'ul binya, fa'ilnya anta. Fa'ilnya anta, ya. Al-afwa adalah maf'ul bi. Nah, ini afwan, al-afwa itu artinya ini ya, yang kita lebihkan dari apa yang kita infakkan namanya al-afwa, bukan pemaafan ya. Yang maksud al-afwa itu adalah kelebihan dari harta yang kita infakkan. Al-afwa adalah kelebihan dari yang kita punya. Kadzalika jar majrur, yubayyinu adalah fi'il mudhari, Allahu lafzu jalalah sebagai fa'il, lakum jar majrur, al-ayati adalah mudhof ilai. Pilih dari mana nggak ada mudhofnya? Yubayyinu. Allah menjelaskan ayat bagi kalian.
Nah, maf'ul bih ya. Jangan terkecoh sama kasrohnya ya. Kasroh karena jamak taksir ya. Yang mana salim. Jamak muannas salim ya, muannas salim. Nah. La'allakum la'alla huruf isim Harfut taroji. Taroji ya pengharapannya. Nah. La'allakum, kumnya sebagai isim dari harfu taroji. Tatafakkarun fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'ilnya. Kemudian jumlahnya jadi? Jumlahnya sebagai khobar daripada la'alla. Baik, mumtaz. Tafsirnya. Akhirnya yas'aluka al-muslimuna ayyuhan nabi an hukmin ta'ati al-khamri saraban. Entar dulu. Ini an hukmi apa? Khamri. An hukmi Sarban. Taati dari masdar Ustaz ya? Iya, di masdar ya. Al-khamri ya, al-khamri. Al-khamri saroban wa bai'an wa saro'an. Wa saro'an ya? Syiro. Wa siro'an. Wal khamri wal khumru ini mubtada. Wal khumru kullu muskirin khamiril akli wa ghatahu wal masyruban kana au ma'kulan wa yas'alunaka an hukmil kimari. Nah, kimari ini judi ya. Judi ya. Wa huwa akhdul mali au kan matuf ke akhzu. I'tahu bil muqamarati. Wa hiya mughalibatin. Wa hiya al-mughalibatu. Wa hiya al-mughalibatu allati fiha Iwadun. Fiha uwadun. Iwadun. Minat tarafaini. Qala lahum fi dzalika Kul lahum fi dzalika adrorun wa mafasidu kasiratun. Wa mafasidu kathiratun. Fid dini wad dunya. Wa dunyaya. Ya, enggak ada ya. Fid dini wad dunya. Oh, wa dunya ya. Wa dunya. Wal uquli wal amwali. Wal uquli wal amri. Wal amwali. Wa fiha manafi'u. Wa fihi manafi'u linnasi. Min jihati kasbil amwali wa ghairiha. Wa ismuhuma akbarun min naf'ihima. Jangan ditanwinin. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima.
wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ida ida it yusod di Id yasuddani it yasud dani an dzikrillahi wa an sholati wa anis salati wa anis sholati wa wa yuwaqi'ani yuwaqi'ani al-adawata al-adawatu ya al-adawata al-adawata wal wal maghdha'a baghdha'a. bainan nasi Naam. wayat Wa lifani yatlifani al-mala. lifani udah ya wayat Iya, lifanu talafa yatlifu. wayat lifanu ya Atau wa yutlifani dari kata atlafa. Karena kan artinya ini melenyapkan. Berarti wa yutlifani al-mala. wa kana hada tamhidan litahrimihuma wa yas'alunaka anil qadril ladzi yang fakunaha Yunfiqunahu yunfiqunahu min amwalihim min amwalihim tabarru'an tabarru'an wa sadaqatan kullahum anfiqu al-qadra alladzi yazidu ala hajatikum mislum dzalika al bayanil wadihi misli ya mislu mislu dzalikal bayana al wadihi mislu dzalikal bayanil wadihi mislu dzalikal bayani wadihi yubayyinullahu lakumul ayati wa ahkama syariati likaila tatafakkaru kadalanya likai tatafakkaru fiha bima tatafakkaru fima yanfa'ukum fi dunya wal akhirati. Baik, ayat terjemahin. Ya. Kaum muslimin kaum muslimin bertanya kepadamu wahai Nabi tentang hukum berjual beli khamar, meminumnya, bai'an. Ta'uti itu maksudnya maknanya adalah akhzi ya, maksudnya hukum mengambil khamar sebagai minuman, sebagai barang jualan, dan hukum membelinya gitu. Tentang hukum menjual khamar, minumnya, menjual dan membelinya. Dan khamar itu semuanya memabukkan. Dan khamar itu adalah semua yang memabukkan. Yang bisa menutup akal. Itoh itu sama, tutup juga. Meminumnya adalah masyruban, karena mokro maksudnya baik diminum ataupun dimakan. Oh, baik diminum ataupun dimakan ya. Dan jadi khamar itu nggak mesti cairan ya, jadi dia bisa diminum, bisa dimakan. Pokoknya semua yang memabukkan itu namanya khamar. Oh, masih. Baik, dan mereka bertanya kepadamu tentang hukum perjudian. Dan dia adalah mengambil harta atau itu mengambil juga ya. Itu memberi dengan mengurangi ya. Khamar itu ya dengan perjudian.
dengan perjudian, dan dia adalah Menggolib itu kayak perlombaan gitu. perlombaan di mana di dalamnya Ada ganti dari dua pihak. mengganti dari dua Ada ganti dari dua pihak. Ya maksudnya masing-masing pihak itu menyetorkan uang ya. Baik. Katakanlah kepada mereka, di dalamnya itu ada kerusakan. Ada bahaya dan kerusakan. Ada bahaya dan kerusakan yang besar di dunia, di dalam masalah agama dan di dunia, dan akal dan harta. Baik. Dan di dalam keduanya ada manfaat bagi manusia dari sisi mengambil harta, mendapatkan harta dan selainnya. Iya, dan selainnya. Dan dosanya lebih besar dari manfaat keduanya. Dan jika kamu membenarkan, bukan jika. Itu karena gitu aja. Karena keduanya itu mencegah. Karena itu mencegah dari mengingat Allah dan sholat. Dan mereka menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Dan melenyapkan harta. Apa? Melenyapkan. Dan melenyapkan harta. Dan ini adalah tamhid itu penghalusan dari pengharamannya ya. Untuk mengharamkan keduanya. Bukan, jadi ini kan kalimatnya lembut banget ya. Ini kan sebetulnya ingin mengharamkan khamar kan, tapi dengan bahasa yang sangat halus gitu. Oh. Ini namanya tamhid. Menghaluskan dari keduanya. Dan mereka bertanya tentang kadar derajat ya. Kadar. Jumlah yang mereka manfaatkan, mereka infakkan dari harta mereka untuk sebagai bentuk kebaikan dan sedekah. Katakan kepada mereka, infakkanlah ukuran yang melebihi kebutuhan kalian. Melebihi atas hajatihim, atas kebutuhan kalian. Ya, kebutuhan kalian. Ini seperti itulah. Seperti itulah al-wadihi. Penjelasan yang jelas. Penjelasan Allah kepada kalian. Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya dan hukum syariat. Agar kalian berpikir di dalam apa yang bermanfaat bagi kalian. Apa yang bermanfaat bagi kalian di dunia dan di akhirat. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismu kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan juga perjudian. Katakanlah di dalam keduanya terdapat dosa yang besar dan juga manfaat bagi manusia. Dan dosa keduanya, yaitu dosa khamar dan berjudi, itu lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini berkaitan tentang larangan khamar dan juga perjudian. Apa itu khamar? Nah, khamar itu adalah kullu muskirin, ya. Ada sebuah kaidah yang bagus ya, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu namanya khamar, dan setiap khamar itu hukumnya haram. Jadi semua hal yang memabukkan, baik bentuknya cairan yang bisa diminum atau sesuatu yang padat yang bisa dimakan, selama itu memabukkan maka itu adalah khamar. Dan khamar hukumnya adalah haram. Ya. Begitu pula dengan maisir, yaitu perjudian, di mana
ya ada dua pihak yang bertaruh, ya bentuk taruhannya macam-macam, ada yang dengan misalnya sabung ayam atau dengan dadu atau dengan bentuk apapun, kemudian salah satu pihak akan mengambil uang milik pihak yang lain. Dan ini merupakan bentuk kezaliman, ya. Bentuk kezaliman, makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun di dalam khamar dan maisir, di dalam ya khamar dan juga perjudian ini terdapat manfaat bagi manusia. Misalnya ya dalam perjudian apa manfaatnya? Ya bisa mendapatkan harta. Ya. Tapi ingat, itu bukan cara yang halal, tapi cara yang haram. Jadi kalau dikatakan ada manfaatnya, ada manfaatnya. Misalnya khamar, ya, ada manfaatnya. Misalnya menenangkan, ya, karena kata orang yang minum khamar itu dia membuat menjadi tenang, melupakan semua permasalahan. Tapi ini haram, ya. Maka Allah katakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukannya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya khamar dan maisir ini dilarang. Kenapa? Karena sudah terbukti orang-orang yang meminum khamar dan juga perjudian, mereka biasanya ya bukan biasanya pasti terhalang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Oleh karena itu keduanya dilarang. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Ya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Qulil af. Ya, katakanlah kepada mereka yang mereka infakkan adalah al-afwa. Ya, al-af itu adalah kelebihan dari harta mereka. Artinya seseorang itu ya baru boleh berinfak kalau sudah punya harta yang melebihi hajat mereka. Misalnya kebutuhan ya uangnya untuk 1 bulan itu untuk sebatas makan ya, karena yang namanya hajat itu yang paling utama adalah makan. Misalnya untuk hidup di Jakarta per bulan itu satu orang misalnya 1 juta, kemudian dia punya istri, punya anak 1, ini kan misalnya kalau untuk 3 orang misalnya 2 juta cukup, kemudian gajinya 3 juta, maka yang lebih ini boleh diinfakkan. Jadi kalau belum mencukupi kebutuhan untuk diri dan keluarganya sendiri, maka ini belum boleh untuk berinfak. Jadi berinfak itu ya adalah kelebihan dari harta, kelebihan dari harta. Tentu kalau kebutuhan utamanya, kebutuhan primernya yaitu makan sudah terpenuhi. Ya. Nah, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Begitulah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya agar kalian berpikir. Jadi Al-Quran ini memang pedoman hidup manusia karena Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan ya ayat-ayat yang berisi tentang hukum-hukum syariat. Sehingga kita bisa mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah larang, ya. Nah, kita lanjutkan. Pak Andri boleh? Ya, udah lama nggak muncul nih Pak Andri. Afan Ustaz. Ya. Sedang sakit kemarin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukharituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Dan di dunia dan akhirat. Dan di dunia dan akhirat, dan mereka bertanya kepadamu tentang tentang anak yatim. Katakanlah islah itu Setelah itu
apa kayak mengurus dengan cara yang baik. Oh, mengurus mengurus mereka dengan cara yang baik bagi mereka adalah baik. Dan jika kamu mencampurkan mereka gitu saja. Maksudnya jika Kalian kamu bergaul gitu ya, bergaul. bergaul. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang rusak dari yang Ya, mufsid itu bukan rusak, yang berbuat kerusakan. oh naam Zat. Bisa ada ya. Mufsid yang berbuat kerusakan dari yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah berkehendak la'anatakum ini Allah bisa mendatangkan kesulitan bagi kalian. Allah bisa mendatangkan kesulitan bagi kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Fi dunya jar wa majrur wal akhirah wa arfu atfin al akhirati ma'tufun ala dunya. Ini jadinya nggak lengkap gitu saja. Apa nyambung ya dengan ayat sebelumnya? La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Oh, Itu. nah. Lanjut saja. Ya. Wa harfu istinaf yas'aluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa fa'iluhu al-wawu kemudian al-kafu maf'ulun bih anil yatama jar wa majrur qul fi'lun amrin islahun berarti fa'ilnya domir anta saja. Ya, mustaqil Fa'ilnya terus tahun. islahun ini berarti mubtada. Islahun lahum khairun. Mubtada nah. Ya, Mubtada. lahum. Tapi mubtadanya kenapa boleh ini saja apa? Nakirah ya? Ya, karena maknanya umum. Islah ini kan bentuk kebaikannya banyak ya, macam-macam kan, bisa ngasih uang, Iya, bisa boleh. sebagainya. Makanya Kalau umum ya. kan di antara yang membolehkan mubtada nakirah, kalau yang kita inginkan makna umum ya. Ini boleh. Lahum jar wa majrur khairun khabarul mubtada marfu'un wa harfu istinaf in harfu syartin tukhalitu itu fi'lun Mudhari'un majzum ya. ya fi'lun mudhari'un majzumun alamatnya harfun nun ya tadi hadfun nun. Iya, buang nun. Iya, nah. Nun ya. Fa'ilnya al-wawu hum maf'ulun bih fa harfu jawab syaratin ikhwanukum ikhwanu sebagai khobar. Yang ini fahum ikhwanukum gitu kan? Oh, nah. Fahum ikhwanukum. Khobar yang dibuang. Oh, nah. Ikhwanu khobar kum jarum apa namanya mudhafun ilaih wa harfu istinaf Allahu lafzul jalalah mubtada ya'lamu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatir huwa ya'udu ala Allahi kemudian al-mufsida ini maf'ulun bih minal muslih jar wa majrur khabarnya ya jumlah dari ya'lamu ya saya ya'lamul mufsida kemudian wa harfu istinaf lau ini harfu apa saja? Lau harfu syartin. Lau harfu syartin. Harfu syartin sya'a fi'lun madin mabniun. Kemudian Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il la'anatakum
lam sebagai lam taukid ya, Ustaz ya? Betul, Ustaz? Lam taukid ya? Iya betul. Lam Atau taukid. Terus a'natakum. A'nata fi'lun mudhari'un ya? Fi'lun fi'lun mudhari'un. madin. Oh, fi'lun Gimana dong? madin. Kan a'nata yu'nitu. Oh, na'am. A'nata fi'lun madin. Fa'ilnya kembali kepada Allah Jalla kum sebagai maf'ulun bih. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allah lafzul jalalah sebagai isimnya inna. Azizun khobarnya inna yang pertama. Hakimun khobar inna yang kedua. Baik, ayo baca tafsirnya. Wa yas'alunaka ayyuhan nabiyyu anil yatama alladzina mata aba'uhum wa na'am wa hum duna sinil bulughi kaifa yatasarrafuna atau yatasarrafuna ma'ahum fi ma'ashihim wa amwalihim qul lahum islahukum lahum khairun faf'alul anfa'alahum daiman wa in tukhalituhum fi sa'iri syu'unil ma'ashi fahum ikhwanukum fid din wa 'alal akhi an wa 'alal akhi an yar'a ya. Naam. Wa 'alal akhi an yar'a maslahata akhihi. Nah. Wallahu ya'lamul mudi'a li amwalil yatama minal harisi ala islahiha walau sya'allahu la dayyaqa wa syaqqa alaikum bitahrimil mukhalatati. Naam. Mukhalatati. Innallaha azizun fi mulkihi hakimun fi khalqihi wa tadbirihi wa tashri'ihi. Baik. Dan mereka bertanya, wahai Nabi, tentang anak-anak yatim yang mereka bapak-bapak mereka meninggal dan mereka belum sampai balik, belum balik. Belum sampai balik. Bagaimana yatasarrafun itu apa saja? Ini bagaimana mereka berhubungan ya? Oh, berhubungan. Yatasarraf. Mereka berhubungan bersama mereka dalam apa istilahnya penghidupan dan dalam kehidupan dan harta mereka. Katakan kepada mereka mengurus mereka bagi mereka itu baik. Maka lakukanlah yang bermanfaat bagi mereka selamanya. Dan jika kalian bergaul dengan mereka dalam semua hal-hal dalam seluruh ya istilahnya urusan penghidupan, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Wa 'alal akhi ini maksudnya gimana, Ustaz? Dan atas saudara. Ini wajib maksudnya. Dan seorang saudara itu wajib. Oh, na'am. Oh. Dan seorang saudara wajib atas menjaga maslahat saudaranya. Oh, gitu. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang orang yang menghilangkan dari harta-harta anak yatim itu minal harisi. Ini apa sih? Ya, Allah bisa mengetahui mana yang menghilangkan harta manusia dan mana yang menjaga.
Al-Haris. Na'am. Ya, dari yang menjaga saya. Nah. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah akan dayyaqa itu menyempitkan saya. Menyempitkan, dan syaqqa itu mempersulit. mempersulit atas kalian dengan pengharaman pergaulan ya. Bergaulnya, bercampur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dalam kerajaannya, Maha bijaksana dalam penciptaannya, dalam pengaturannya, dan dalam pensyariatannya. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu. Wafiikum barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Ya, ini kan lanjutannya sebelumnya agar kalian bertafakkur di dunia maupun di akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang anak yatim. Katakanlah, islahun lahum khair. Pengurusan kalian terhadap mereka itu merupakan suatu kebaikan. Jadi mengurus anak yatim ini merupakan suatu kebaikan. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, dan jika kalian bergaul bersama anak yatim tersebut, maka mereka adalah saudara kalian, ya. Kalau misalnya tidak ada hubungan kekerabatan antara kita dengan anak yatim tersebut, maka minimalnya kita adalah saudara di dalam agama. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang berbuat perbaikan. Maksudnya ini kan dalam konteks membicarakan Allah Maha mengetahui siapa yang benar dalam mengurus anak yatim dan siapa yang salah dalam mengurus anak yatim. Dan di dalam tafsirnya kita melihat bahwasanya al-mufsid adalah al-mudhi'a di amwalil yatama. Yaitu orang yang menghilangkan harta anak yatim, entah dengan mengambilnya secara zalim ataupun salah mengurusnya. Dan Allah juga mengetahui al-muslih, yaitu orang yang benar dalam mengurus harta anak yatim dengan menjaganya, ya, dan mengelolanya. Walau sya'allahu la'anatakum. Kalaulah Allah berkehendak, sungguh Allah ya bisa mempersulit kalian. Artinya bisa saja Allah menetapkan hukum-hukum syariat yang lebih berat agar masalah pengurusan anak yatim ini lebih baik, ya. Namun innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya, jadi Allah Maha bijaksana dengan hukum-hukum syariat yang Allah tetapkan, maka itu merupakan yang terbaik bagi, ya, kaum muslimin, bagi para hambanya. Nah, oke ya, kita lanjutkan. Ya, silakan Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'iznih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang musyrik sampai mereka beriman. Sementara orang-orang bukan sementara, kalau sementaranya.
budak wanita yang beriman. Wanita yang beriman lebih baik. Ini kalau mau, dan sungguh budak wanita yang beriman itu. Dan sungguh budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun mereka menakjubkanmu. Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Dan sungguh hamba yang beriman lebih baik daripada orang musyrik walaupun mereka menakjubkanmu. Mereka, orang-orang musyrik itu mengajak kepada neraka. Dan Allah mengajak kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Dan menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengingat. Ya. Al-wawu harfu istinaf, la ini harfu nafi ya, la nafi. Nahyin, ini larangan. La nahyi tangkihu fi'il mudhari majzum bil lam, al musyrikati mansub subhanallah. Al musyrikati maf'ul bih. Hatta ini harfu nasbin, yu'min fi'il mudhari mansub bi hatta. Al-wawu harfu isti'naf. Itu jangan dibilang mansub ya, karena kalau fi'il mudhari dhamir hunna dan antuna kan mabni. Jadi dia mabni. Ya. Jadi nggak usah di fi'il mudhari aja Ustaz ya. Iya. Al-wawu harfu isti'naf, la ini alamu taukid, amatun ini mubtada, mu'minatun na'at, khairun khobar, mim musyrikatin jar majrur, al-wawu harfu atfin, law harfu syartin, a'jabat fi'il maldi, kum maf'ul bih. Al-wawu harfu atfin, la nahiyah, lam nahi, tungkihu fi'il mudhari majzum bilam, al-musyrikina maf'ul bih, hatta harfu nasbin, yu'minu fi'il mudhari. Ini mansub ya Ustadz kalau ini. Nah. Al-wawu harfu atfin, alamu taukid, abdun mubtada, mu'minun na'at, khairun khobar, min musyrikin jar majrur, al-wawu harfu atfin, law harfu syartin, a'jaba fi'il maldi, kum maf'ul bih. Ulaika ini mubtada, yad'una fi'il mudhari wawu sebagai fa'il, ilan nar jar majrur. Yad'una ilan nar ini khobar dari ulaika. Al-wawu harfu atfin, Allah lafzul jalalah sebagai mubtada, yad'u fi'il mudhari wawu sebagai fa'il, ilal jannah jar majrur, al-wawu harfu atfin, al-maghfirati ma'tuf ke al-jannah, bi'izni jar majrur, al-ha'u mudhaf ilaih. Al-wawu harfu atfin, yubayyinu fi'il mudhari, ayati maf'ul bih, al-ha'u mudhaf ilaih, linnasi jar majrur, la'alla harfu taraji, hum sebagai isim la'alla, yatadzakkarun fi'il mudhari wawu sebagai fa'il sebagai khobar la'alla. Wala tatazawwaju ayyuhal muslimun al-musyrikati 'abidatil awthani hatta yadkhulna fil islami wa'lamu anna imra'atan mamlukatan la malun laha wala mala laha wala hasaba mu'minatam billahi khairun min imra'atin musyrikatin wa in a'jabatkumul musyrikatul harratu wala tuzawwiju nisa'akumul mu'minati ima'an aw harairan lil musyrikina haraira. Jadi tadi ima'an betul ya Ustaz ya? Betul. Ima'an aw haraira lil musyrikina hatta yu'minu billahi wa rasulih wa'lamu anna 'abdan mu'minan ma'a faqirihi khairun min musyrikin wa in a'jabakumul musyriku ulaikal mutasaffuna bisyirki
Ulaikal muttasifuna. muttasifuna. Ulaikal muttasifuna bisyirki Ini apa rijalan nih benar ini muttasifun ya? Yang disifati benar apa? mutassafuna bisyirki rijalan wa nisaan yad'una kulla man yu'ashirhum ila ma yu'addi bihi Ila man yu'ashiruhum. yu'ashiruhum kullaman yu'ashiruhum ila ma yu'addi bihi ilan nari wallahu subhanahu yad'u ibadahu ila dinihil haq al mu'addi bihim ilal jannati wa maghfiratin bihim Wa maghfirati dzunubihim. wa maghfirati dzunubihim biidznih wa yubayyinu ayatihi wa ahkamahu linnasi likai yatadzakkaru faya'tabiru. Dan janganlah kamu nikahi, wahai kaum muslimin, perempuan-perempuan musyrik yang menyembah Berhala. yang menyembah berhala sampai mereka masuk ke dalam Islam. Dan ketahuilah bahwasanya perempuan-perempuan budak ya yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki kedudukan, tapi dia mukmin kepada Allah lebih baik daripada perempuan musyrik. Sekalipun mereka menakjubkan, sekalipun perempuan musyrik itu yang bebas menakjubkan. Merdeka. Maksudnya Sekalipun perempuan musyrik yang merdeka itu menakjubkanmu. Dan janganlah kamu menikahkan perempuan-perempuanmu yang mukmin, hamba sahaya ataupun merdeka, kepada orang-orang musyrik sampai mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ketahuilah bahwasanya seorang budak yang mukmin dengan kemiskinannya lebih baik daripada orang musyrik. Sekalipun orang musyrik itu menakjubkanmu. Orang-orang musyrik itu ya orang-orang yang memiliki mereka yang disifati dengan kesyirikan. Mereka yang disifati dengan kesyirikan itu baik laki-laki maupun perempuan selalu mengajak orang yang berhubungan dengan mereka kepada neraka. Apa yang mengantarkan kepada neraka. Kepada apa yang mengantarkan kepada neraka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak hamba-hambanya kepada agamanya yang benar, yang mengantarkan mereka kepada jannah dan pengampunan atas dosa-dosa mereka dengan izinnya. Dan menjelaskan ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya kepada manusia supaya mereka mengingat mengambil pelajaran mengambil pelajaran dan mengambil pelajaran. Ya. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'min wa la amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Ini berkaitan tentang larangan menikahi wanita musyrik. Ini larangan secara mutlak ya. Jadi tidak boleh seorang muslim itu menikah dengan wanita musyrik. Dan janganlah kalian menikah dengan wanita musyrik sampai mereka beriman. Jadi selama dia masih dalam kesyirikannya, masih menyembah berhala, ya, maka tidak boleh kita menikah dengan mereka. Orang musyrik zaman sekarang misalnya seperti orang Jepang ya. Orang Jepang, orang Cina yang mereka itu menyembah matahari, menyembah nenek moyang leluhur, maka ini masuk dalam golongan orang musyrik. Dan mereka berbeda dengan ahlul kitab. Makanya redaksi ayatnya adalah wala tankihul musyrikat. Janganlah kalian menikah dengan wanita-wanita musyrik. Karena kalau ahli kitab, ini ada rukhsah, ada keringanan. Meskipun ya di dalamnya banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menikah dengan wanita ahlul kitab. Secara hukum asal boleh ya kalau seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab, tapi tidak sebaliknya. Kalau seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab, ya, karena ini jelas tujuannya ya kalau laki-laki menikah dengan ahli kitab dibolehkan karena diharapkan si laki-laki sebagai kepala keluarga bisa membimbing istrinya kepada Islam atau setidaknya anak-anak yang lahir
ya dari pernikahan ini semuanya muslim. Karena ya di antara yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang menikahi wanita ahlul kitab, dia harus memastikan bahwa semua anak yang dihasilkan dari pernikahannya harus menjadi seorang muslim. Kalau tidak, maka dia berdosa. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Dan janganlah kalian menikahkan ya wanita-wanita muslimah dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Dan sungguh ya seorang budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik sekalipun mereka membuat takjub kalian, yang membuat kalian terpesona. Ya, ini nggak boleh. Jadi wanita musyrik maupun laki-laki musyrik ini ya sama-sama tidak dibolehkan ya hubungan pernikahan antara muslim dengan orang musyrik tidak boleh secara mutlak baik wanitanya maupun laki-lakinya. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi iznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Mereka itu, yaitu orang-orang musyrik, selalu berupaya mengajak kepada neraka. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengajak ya hamba-hambanya menuju surga dan ampunan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjelaskan ayatnya kepada manusia agar mereka yatadzakkarun, agar mereka bisa mengingat ya hukum Allah, agar mereka bisa mengambil pelajaran dari ya ayat-ayat tersebut. Jadi surah Al-Baqarah ayat 271 ini berkenaan dengan larangan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menikah dengan wanita maupun laki-laki yang melakukan kesyirikan, yang musyrik, yang mereka menjadikan ya berhala, patung-patung dan makhluk Allah yang lain sebagai Tuhan. Seperti menjadikan matahari sebagai Tuhan, menjadikan laut, menjadikan pohon angker sebagai Tuhan mereka, maka ini jelas musyrik. Dan ketika seseorang memutuskan untuk menikah, sekalipun misalnya KTP-nya muslim, maka kita harus jeli ya, apakah orang tersebut betul-betul muslim atau ya KTP-nya Islam, namun dalam kesehariannya ya masih mengamalkan ajaran-ajaran ya leluhur, ajaran nenek moyang yang bertentangan ya dengan syariat Islam, bahkan jelas sekali kesyirikannya. Jadi dalam masalah pernikahan ini kita harus berhati-hati dalam memilih pasangan karena ya pasangan itu akan mempengaruhi kehidupan dari pasangannya. Sehingga kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, carilah pasangan yang makin mendekatkan kita pada Allah dan surganya. Jangan pilih pasangan pada ya jangan kita memilih pasangan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendekatkan kita ke kemurkaan dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang penting dari ayat ini bahwa ketika kita memutuskan untuk menikah, pilihlah pasangan yang terbaik ya yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin teorinya sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Terkait larangan ayat sebelumnya, ini Bu Dailis bertanya, terkait larangan ayat sebelumnya haramnya bangkai dan darah. Nah, bagaimana hukum air yang dimasuki bangkai nyamuk dan laba-laba, apa jadi haram juga? Ya, kalau kita bicara masalah hukum air, maka kita bicara masalah fikih ya. Dan dalam masalah fikih, terutama dalam mazhab Syafi'i, ada perbedaan hukumnya. Kalau airnya kurang dari kula, Kalau airnya kurang dari 2 kula itu gampangnya itu seukuran kubus ya. Kubus 80 kali 80 kali 80 cm. Ya, atau kalau mau aman semeter aja. Jadi kalau airnya kurang dari 2 kula itu ya biar mudah semeter aja ya. Semeter panjangnya, semeter lebarnya, semeter tingginya. Kalau kurang dari 2 kula kejatuhan najis, maka airnya menjadi air yang najis ya, sehingga tidak boleh digunakan
untuk bersuci, apalagi untuk diminum ya. Namun kalau airnya lebih dari 2 kullah, yaitu lebih dari 80, air banyak gitu ya, maka dilihat dulu apakah berubah rasa, warna, dan baunya. Ya, jadi sekalipun misalnya ada bangkai nyamuk, tapi warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah, maka ini tidaklah najis dan boleh dipergunakan baik untuk bersuci maupun untuk dimasak gitu ya. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kullah, ya, kemudian kejatuhan najis, mau dia berubah atau tidak berubah rasa, warna, dan baunya, itu tetap dihukumi najis dengan sebab airnya air yang sedikit. Karena dalam mazhab Syafi'i, air itu terbagi 2, al-ma'ul qalil, al-ma'ul katsir. Air yang sedikit dan air yang banyak. Batasan sedikit dan banyak adalah 2 kullah itu. Ya. Jadi kalau airnya kurang dari 2 kullah, kejatuhan najis seperti, kalau nyamuk mah mungkin nggak kelihatan kali ya. Maksudnya siapa juga yang ngelihat nyamuk gitu. Ya. Kecuali kalau nyamuknya jatuh ke gelas ya. Beda dengan lalat. Kalau lalat itu jatuh ke dalam minuman, ini ditenggelamkan, dan itu masih boleh diminum. Dan nyamuk, ya saya rasa kalau memang nyamuknya masih utuh gitu ya, tidak ada darahnya, karena yang najis itu bukan nyamuknya, tapi darahnya. Misalnya kepencet gitu nyamuknya sampai keluar darahnya, dan itu jelas kelihatan darahnya, baru itu bermasalah. Tapi kalau cuma jatuh aja, tapi masih utuh gitu ya, ini nggak masalah. Ya. Karena nyamuk bukan najis, yang najis adalah darahnya. Pun nyamuk ini, kalau kita bicara masalahnya nyamuk, ini yang ditanya soal nyamuk sih ya. Kalau nyamuk ini, darah yang ada pada nyamuk itu termasuk yang dimaafkan, karena sedikit. Ya. Misalnya kita lagi sholat, kemudian digigit nyamuk, sakit kan, kita tepok. Nah itu kan ada darahnya. Nah ini termasuk yang dimaafkan, karena jumlahnya sedikit. Ya, karena jumlahnya sedikit. Ya. Nah kalau laba-laba, ya itu tadi. Ya. Kalau laba-laba, kita lihat ya, misalnya sudah mati, sudah jadi bangkai, kita lihat kalau airnya kurang dari 2 kullah, maka langsung dihukumi najis. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kullah, kita lihat dulu apakah berubah warna, rasa, dan baunya. Kalau tidak berubah, maka dia tetap suci. Ya, ini perbedaan hukum antara air yang sedikit dengan air yang banyak. Iya, ya masuk di bak mandi. Iya, jadi kalau masih di bak mandi, lihat ukuran bak mandi kita. Apakah bak mandi kita airnya seukuran kurang dari 2 kullah atau lebih. Tapi itu pun ada caranya, Bu. Jadi misalnya, sebetulnya ukuran bak mandi kita itu cukup buat 4-5 kullah. Ya, karena ukurannya sangat besar. Terutama orang Betawi ya. Termasuk rumah Ana yang di Cengkareng itu, ya rumahnya orang Betawi, itu kolamnya itu gede banget ya. Tingginya sekitar 1,5 meter, lebarnya pun 1,5 meter. Itu kan jauh melebihi 2 kullah. Kalau misalnya airnya kebetulan lagi kosong ya, lagi kurang dari 2 kullah, kemudian kejatuhan laba-laba, bangkai gitu ya, atau tikus misalnya yang lebih jelas lagi, itu memang najis. Tapi ada caranya biar nggak najis. Gimana caranya? Tambah aja airnya. Ditambah airnya, dipenuhin. Karena misalnya lagi musim kemarau, kalau kita buang sayang, maka ditambah aja airnya sampai melebihi 2 kullah. Nanti setelah udah 2 kullah, dicium apakah ada baunya. Kalau masih bau ya masih najis. Ya, tapi kalau ditambahin terus sampai nggak bau, maka ini sudah boleh. Misalnya setelah dibuang bangkainya, ditambahkan airnya terus sampai nggak bau, sampai nggak ada warnanya, maka ini menjadi suci. Ya, jadi dalam masalah ini insya Allah mudah ya. Nah, demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.